Setiap tanggal 30 Maret, Indonesia memperingati Hari Film Nasional. Berbicara tentang film, khususnya film nasional, bertepatan dengan Hari Film Nasional yang diperingati tanggal 30 Maret. Ya jelas tidak akan ada habisnya ya berbicara tentang film nasional. Tidak akan pernah ada habisnya. Yang dibahas pun pasti akan beragam. Film sendiri itu kan memiliki banyak elemen kan. Film ada kaitannya dengan acting, lalu pemilihan lokasi, lalu produksi, lalu fashion di dalamnya, lalu soundtrack, musik di dalamnya, dan masih banyak lagi. Film dengan budget yang murah, film dengan budget yang luar biasa, sepertinya sudah terjadi semuanya di dunia film nasional di Indonesia. Ada film-film yang budget kecil tapi luar biasa memukau, seperti banyak lah ya. Lalu ada juga film dengan budget yang besar tapi ternyata gagal di pasaran. Ada juga. Tapi saya merasa bangga menjadi warga negara Indonesia, memiliki hari yang spesial yaitu Hari Film Nasional. 30 Maret kan ya? 30 Maret kita memperingati Hari Film Nasional. Saya tumbuh dengan menyaksikan banyak film-film nasional. Cenderung ke film-film komedi sih ya. Ya, ada masanya juga sesekali film nasional yang kental dengan bumbu seks. Saya nonton dong. Iya. Iya. Ada tamu. Film nasional. Ya tadi itu seperti yang saya bilang, ada film nasional dengan bumbu seks saya nonton. Film nasional yang komedi saya nonton juga. Cuma yang jarang saya tonton atau saya takut nonton adalah film nasional yang genrenya horor. Saya sangat tidak berminat. Bahkan ketika film nasional yang bergenre horor itu viral, ditonton banyak orang, mendapat banyak penghargaan, karena saya penakut ya, jadi tetap saya tidak tertarik untuk nonton film horor. Tapi kalau nonton film horor mancanegara, saya masih tertarik tuh. Ada pendapat, ada yang mengatakan film horor nasional itu katanya lebih serem dibanding film horor mancanegara gitu. Masih ada film komedi, masih ada film seks nasional yang bisa saya tonton. Perkembangan film nasional dari dulu sampai sekarang juga sepertinya banyak orang meyakini dan mengamini bahwa perkembangan film nasional di Indonesia itu sangat bagus. Mulai berani dengan memfilmkan hal-hal baru, hal-hal tabu yang difilmkan juga ada ya kan. Jadi pembuat film semakin kreatif, semakin berani, dan penonton Indonesia pun semakin terbuka gitu. Kan biasanya kalau di film kan ada batasannya kan. Apakah film ini hanya boleh ditonton untuk anak-anak atau untuk remaja atau untuk dewasa gitu kan. Walaupun ketika saya nonton film seks itu saya masih SMP gitu. Walaupun ada tulisannya kan di situ ya. Untuk dewasa 17 tahun ke atas atau 18 tahun ke atas gitu. Tapi ketika saya beli tiket, penjaga tiketnya ngasih ya udah kan masuk. Masih ada pelanggaran-pelanggaran jelas terkait dengan bioskop yang dijadikan sebagai tempat untuk transaksi prostitusi juga ada kan. Lalu misalnya gedung bioskop yang menengah ke bawah
dijadikan sebagai tempat untuk bertemunya kaum ada juga. Tapi menarik, Indonesia punya SDM, Indonesia punya potensi, Indonesia punya mimpi yang bisa diwujudkan di dunia perfilman. Jadi sekali lagi, saya sebagai warga negara Indonesia ingin mengucapkan selamat Hari Film Nasional. Saya baru tahu dan baru diingatkan bahwa tanggal 30 Maret itu kita memperingati Hari Film Nasional gitu. Langsung saya bikin video ini sebagai bentuk penghargaan. Sebagai bentuk penghargaan seorang warga negara Indonesia terhadap film nasional gitu. Kapan lagi kan? Kalau saya ingin membuat konten dengan judul Indonesia memperingati Hari Film Nasional, kalau tidak sekarang berarti kan saya harus menunggu 30 Maret 2023 dong ya. Sayang gitu. Mumpung inget, mumpung diingatkan gitu, ya udah bikin video. Seperti yang saya bilang tadi, dunia film Indonesia itu kan banyak item, bisa bicara tentang perkembangan fashionnya gitu kan, bisa berbicara tentang perkembangan soundtracknya, lagu-lagu yang begitu sukses membuat kekuatan sebuah film nasional menjadi lebih powerful, itu kan ada kan. Di pengalaman saya itu ada orang yang nonton film nasional setelah dia mendengarkan soundtracknya. Itu ada tuh. Dia tidak tertarik dengan filmnya, sama sekali tidak tertarik dengan filmnya, tapi ketika dia mendengarkan soundtracknya, dia suka, lalu dia melangkah tertarik untuk nonton filmnya gitu. Jadi musik dan film sangat erat, saling memberikan dukungan. Cerita juga bikin orang penasaran, jadinya nonton. Semenarik mungkin lah. Di lokalan, di Provinsi Banten lah ya, khususnya, ada sebuah film yang di tahun 2022, sekarang ini, sangat viral, sangat mendunia, sebuah film berjudul Yuni. Ini juga sebuah film yang saya tahu diproduksi oleh SDM lokal, dan uniknya film Yuni ini ya seperti yang Anda tahu, sebagian menggunakan bahasa Jawa Serang dan mendunia gitu, dan sukses. Itu juga salah satu momen yang bagus untuk dunia perfilman nasional. Apapun film favorit Anda, asalkan itu film nasional, perlu mendapat dukungan ya. Oke, selamat Hari Film Nasional. Semoga film nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Semoga film nasional bisa merajai scene film dunia. Semoga film nasional bisa menjadi kebanggaan untuk warga negara Indonesia. Dan masih banyak lagi harapan-harapan lainnya terkait dengan keberadaan film nasional.